Halo semuanya, di video kali ini saya mau membuat pola tas rajutan, contoh seperti yang ada di thumbnail. Untuk alas, saya awali warna benangnya dengan warna putih. Buat slip knot. Kemudian 32 plus 1 rantai. Di sini saya menggunakan kelipatan 4 ya. Nanti totalnya ada 33 rantai. Setelah mendapat 33 rantai, masuk ke rantai sebelumnya atau rantai ke-32 membuat SC. Masuk ke lubang rantai berikutnya, satu lubang rantai kita isi dengan 1 SC sampai ujung. Nanti setelah sampai ujung tambahkan 1 rantai, kemudian lanjutkan membuat single crochet bolak-balik sampai mendapatkan 4 baris atau hingga lubang tepi alasnya ada 4. Sudah sampai di baris yang keempat akhir, hingga lubang tepi alasnya juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini saya membuat hanya 4 baris, jika teman-teman menginginkan ukuran alas yang lebih lebar, bisa ditambahkan kelipatannya 4 dan seterusnya. Masuk di baris berikutnya, kita isi lubang berkeliling dengan 1 single crochet, namun di setiap ujung, 1, 2, 3, 4 diisi dengan 2 SC atau increase. Kita langsung masuk di lubang berikutnya, 1 lubang dengan 1 SC. Lubang awal kita beri penanda, ini akan diisi 2 SC nanti terakhir ya. Kemudian masuk ke lubang berikutnya diisi 1 SC. Lalu bertemu di ujung lubang, kita isi 2 SC. Kemudian masuk ke lubang-lubang berikutnya, satu lubangnya diisi dengan 1 SC. Bertemu di ujung lubang berikutnya, kita isi 2 SC. Kemudian lanjut satu lubangnya dengan 1 SC. Kemudian bertemu lagi di ujung lubang berikutnya, kita isi dengan 2 SC. Lalu lanjut mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC. Sampai bertemu di penanda yang awal. Bertemu di penanda yang awal kita lepas, lalu kita isi dengan 2 SC. Untuk hasil alas dan pondasi pertama jadinya seperti ini, kemudian kita masuk ke pondasi yang kedua. Namun sebelum masuk ke pondasi kedua, pastikan jumlah lubang berkeliling ini sudah genap dengan kelipatan 4. Jika belum genap dengan kelipatan 4, maka teman-teman bisa tambahkan atau kurangi supaya jumlahnya genap dengan kelipatan 4. Kemudian masuk ke pondasi yang kedua, kita isi lubang berkeliling dengan 1 SC, tidak ada penambahan lagi di setiap ujungnya. Kita isi di satu serat bagian belakang ya, atau back loop. Untuk lubang back loop awal kita beri penanda. Lalu lanjutkan satu lubangnya diisi dengan 1 SC back loop. Nanti kita akan bertemu di penanda yang awal. Bertemu di penanda yang awal kita lepas, lalu kita buat slip stitch.
Untuk hasil alas dan pondasi yang kedua, seperti ini. Berikutnya kita masuk ke pondasi yang ketiga, membuat satu rantai, lalu masuk di lubang yang sama membuat SC, masuk di lubang berikutnya membuat SC, masuk di lubang berikutnya lagi membuat SC. Kita akan isi masing-masing lubang dengan satu SC memutar sampai bertemu di pondasi yang ke-5. Nanti kita akan bertemu di pondasi yang ke-5 akhir. Sudah sampai di pondasi yang ke-5 akhir, lalu kita slip stitch di SC yang awal. Nah, untuk hasil alas dan pondasinya seperti ini, kita akan langsung masuk ke motifnya. Sebelumnya kita lepas dulu, kita akan mengganti warna benangnya dengan warna Tosca. Kita masuk di SC yang awal, ambil benang, slip stitch. Masuk di baris motif pertama, membuat 3 rantai. Kemudian masuk ke lubang berikutnya membuat 1 double crochet. Lalu masuk ke lubang berikutnya lagi membuat 1 double crochet. Totalnya ada 3 double crochet. Kemudian membuat 1 rantai. Skip 1 lubang membuat 3 double crochet seperti ini ya. Kemudian membuat 1 rantai, skip 1 lubang membuat 3 double crochet. Kemudian 1 rantai, skip 1 lubang membuat 3 double crochet. Nah, kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan 3 rantai. Sudah sampai di motif baris pertama yang akhir, tersisa 1 lubang, lalu slip stitch di 3 rantai yang awal. Kemudian berikutnya membuat 3 rantai. 3 rantai ini tidak dianggap ya. Kemudian kita masuk ke front post, membuat 1 double crochet front post. Lalu masuk ke lubang berikutnya membuat 1 double crochet. Lalu masuk ke double crochet, membuat 1 double crochet front post. Kemudian 1 rantai. Lalu masuk ke double crochet yang berikutnya, membuat 1 double crochet front post. Masuk ke lubang berikutnya, membuat 1 double crochet. Masuk ke double crochet yang berikutnya, membuat 1 double crochet front post. Kemudian 1 rantai. Kemudian membuat 1 double crochet front post di double crochet front post yang berikutnya.
Lalu masuk ke lubang berikutnya membuat 1 double crochet, masuk ke double crochet berikutnya membuat double crochet front post. Kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Sudah sampai di baris yang kedua akhir, lalu slip stitch di double crochet front post. Masuk di baris yang ketiga, motifnya sama seperti baris yang kedua ya. Membuat 3 rantai. Lalu masuk di double crochet front post, membuat 1 double crochet front post. Masuk ke lubang berikutnya membuat 1 double crochet. Masuk ke double crochet front post, membuat 1 double crochet front post. Kemudian membuat 1 rantai. Masuk ke lubang front post, membuat double crochet front post. Kemudian masuk di lubang berikutnya membuat 1 double crochet. Masuk ke front post, membuat double crochet front post. Kemudian 1 rantai. Kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Ini akan saya buat sampai di baris yang keempat ya. Ini baru di baris ketiga. Nanti kita bertemu di baris yang keempat akhir. Nah, ini sudah sampai di akhir baris yang keempat. Kemudian slip stitch di double crochet front post. Lalu masuk di baris berikutnya membuat 3 rantai. Kemudian kita masuk di lubang front post yang kedua, membuat 1 double crochet front post, kemudian 1 rantai, lalu kita masuk ke double crochet yang awal, front post yang awal, membuat 1 double crochet front post. Nah, seperti ini ya. Kemudian membuat 1 rantai, lalu masuk di front post yang kedua, motif berikutnya membuat 1 double crochet front post, kemudian 1 rantai, lalu masuk di front post yang pertama, motif berikutnya membuat 1 double crochet front post, kemudian 1 rantai, lalu masuk di front post kedua baris berikutnya membuat 1 double crochet, kemudian 1 rantai, masuk di front post yang pertama motif berikutnya membuat 1 double crochet, kemudian 1 rantai. Nah, motifnya jadi seperti ini. Kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Sudah bertemu di awalannya lagi, kemudian slip stitch di double crochet yang ini ya, yang awal tadi. Untuk hasil motifnya jadi seperti ini. Kita masuk di baris berikutnya. Polanya sama seperti baris yang kedua ya. Membuat 3 rantai. 3 rantai ini tidak dihitung sebagai double crochet. Masuk di double crochet front post.
yang ini membuat 1 double crochet. Kemudian masuk di lubang 1 rantai, membuat 1 double crochet. Kemudian masuk di front post, membuat 1 double crochet front post. Kemudian 1 rantai, masuk di front post yang ini, membuat 1 double crochet, masuk di lubang 1 rantai, membuat 1 double crochet, masuk di lubang front post, membuat 1 double crochet front post. Kemudian 1 rantai, lalu masuk di lubang front post, membuat 1 front post double crochet, lalu masuk di lubang 1 rantai, membuat 1 double crochet, lalu masuk di lubang front post, membuat 1 double crochet front post. Nah, kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Sudah sampai di akhir baris, lalu slip stitch di front post double crochet yang awal lagi. Untuk hasilnya jadi seperti ini, kita masuk di baris berikutnya. Polanya sama seperti baris di bawah ini. Masuk di front post, membuat 1 DC front post. Masuk di lubang berikutnya, membuat 1 DC. Masuk di lubang front post, membuat 1 DC front post. Kemudian 1 rantai, kita ulangi, membuat front post double crochet, lalu double crochet di lubang berikutnya, kemudian membuat front post double crochet. Nah, ini kita lanjutkan sampai di baris yang keempat ya. Ini sudah baris kedua, nanti kita akan bertemu di baris yang keempat akhir. Sudah sampai di akhir baris yang keempat, kemudian buat 1 rantai, slip stitch di double crochet front post yang awal. Untuk hasilnya seperti ini. Berikutnya kita membuat pola motif silang seperti ini ya. Kita akan masuk di motif silang seperti ini. Buat 3 rantai, masuk di lubang front post yang ketiga, motif pertama, masuk di double crochet ketiga motif pertama, membuat 1 double crochet front post, kemudian 1 rantai, lalu masuk di double crochet pertama, membuat 1 front post double crochet. Nah, seperti ini ya. Kemudian 1 rantai, masuk di double crochet yang ketiga, membuat 1 double crochet front post, 1 rantai, masuk di double crochet yang pertama motif berikutnya, membuat 1 DC front post, kemudian 1 rantai. Nah, seperti ini kita lanjutkan sampai mendapat tinggi yang diinginkan. Nanti kita akan bertemu di baris yang terakhir. Nah, di sini saya buat setinggi ini ya. Ini kita lanjutkan, saya akan membuat listnya. Slip stitch di
double crochet front post yang awal ini, kita ganti benangnya dengan benang warna putih. Membuat satu rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC, masuk di lubang berikutnya membuat SC, masuk di lubang berikutnya membuat SC, masuk di lubang satu rantai membuat SC, masuk di lubang berikutnya, masing-masing lubang diisi dengan 1 SC. Ini akan saya buat sampai 2 baris, nanti kita akan bertemu di baris yang kedua akhir. Sudah sampai di baris yang kedua akhir, slip stitch di SC yang awal. Masuk di baris ketiga membuat satu rantai. Nah, di baris ini kita akan membuat handle tangannya ya. Kita lepas dulu. Kita beri penanda di bagian kanan dan kirinya. Di sini, kemudian di sini. Membuat satu rantai. Kemudian di sini saya akan membuat 10 SC di sini. 1 2 3 10. Setelah mendapat 10 SC lalu membuat 20 rantai. Setelah mendapat 20 rantai lalu kita skip 16 lubang. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Masuk ke rantai berikutnya. Kita membuat 10 SC. 1 2 3 4 5 10. Nah, kita lanjutkan lagi membuat 10 SC ya. Kita akan membuat tali seperti ini di sini. 1 2 3 4 5 10. Kemudian membuat 20 rantai. Setelah mendapat 20 rantai, skip 16 lubang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lalu masuk ke lubang berikutnya, membuat 1 SC masing-masing lubang sampai mendapat 10 SC. Sembilan, 10. Ini genap ya, 10 SC. Kemudian slip stitch di SC yang awal. Kemudian lanjutkan membuat SC memutar sampai mendapatkan 2 baris.
Nah, sudah sampai di akhir baris yang kedua, kemudian slip stitch di SC yang awal, putus benangnya lalu rapi-rapikan. Nah, untuk hasil tasnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tali selempangnya ya. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan benangnya warna putih. Sisakan benang sedikit agak panjang ya untuk memasang tali tasnya nanti. Buat slip knot. Kemudian 2 rantai. Lalu masuk di rantai yang pertama membuat SC. Lalu kita putar masuk di lubang serat yang ini membuat SC. Lalu kita putar seperti ini, masuk di lubang 2 serat membuat SC. Lalu diputar lagi ada 2 serat membuat SC. Kita ulangi pola yang sama sampai mendapatkan panjang yang diinginkan. Nanti kita akan bertemu di baris yang terakhir ya. Sampai talinya sudah panjang. Nah, ini saya sudah buat panjangnya disesuaikan dengan tinggi badan saya ya. Ini muat untuk tinggi badan 160 cm. Kemudian kita putus benangnya, lalu kita pasangkan di badan tasnya. Nah, ini setelah tali tasnya sudah terpasang, untuk hasil tas rajutnya jadi seperti ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.